Upacara tingkepan memiliki sejarah yang telah dituangkan oleh Eyang Prabu Jayabaya dalam gubahan yang ditulis ulang oleh Kanjeng Sunan Giriprapten dalam kitab Musayyar pada tahun 1335 sampai dengan 1157, di mana kitab Musayyar ini merupakan kitab yang diwedarkan atau diajarkan oleh Eyang Prabu Jayabaya. Prosesi tingkepan ini muncul karena suatu tragedi di mana prosesi ini dikarenakan pada zaman dahulu. Anggenipun di kerajaan yang dipimpin Prabu Jayabaya memiliki abdi dalem yang namanya Niken Satangkep. Niken Satangkep ketika mbobot berkali-kali lahir meninggal, dan lahir meninggal. Maka dari itu Niken Satangkep beserta garwonya atau suaminya datang ke Eyang Prabu Jayabaya meminta petunjuk bagaimana agar nantinya ketika melahirkan tidak ada satupun halangan apapun. Kemudian Prabu Jayabaya menjelaskan beberapa urutan yang harus dilakukan oleh Niken Satangkep, di mana beliau harus manembah marang Gusti, harus yakin kepada Gusti, ing ngurbenging jagat dumadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah nyungkem marang tiang sepaipun, meminta doa restu kepada orang tua, karena orang tua adalah orang yang paling terbaik di sisi kita, di samping kita, yang selalu memberikan semua petua-petua luhur. Kemudian sampai akhirnya dilakukan prosesi siraman yang diambil dari tuk pitung sendang kamulyan, di mana ancase air itu tidak boleh memiliki sejarah yang buruk. Contohnya, air bisa diambil dari masjid ataupun dari sendang kamulyan. Kalau di Singosari itu ada yang namanya Partirtaan Nyai Kendedes, itu cocok digunakan untuk prosesi siraman tingkepan atau siraman pengantin, dan harus dicari dari petung sendang kamulyan, 7 mata air yang berbeda. Jadi tidak diperkenankan mengambil dari rumahnya piyambak, karena air itu ketika diteliti, maka ketika didoakan akan memancarkan aura-aura positif yang baik untuk jabang bayi. Kemudian ada prosesi yang namanya sileman. Sileman ini adalah prosesi untuk melihat USG bayi. Tapi semua tidak boleh mempercayai 100% karena sekarang sampun ada kemajuan zaman. Sileman ini adalah mencelupkan cengkir gading ke dalam pendoko kencana atau bokor kencana, mana yang mumbul dhisik atau yang muncul dulu. Itu bisa diprediksi. Kalau orang Jawa dulu, iki kakung ki putri saged ditingali saking mumbuling cengkir gading. Kemudian ada yang namanya prosesi pecah pamor. Pecah pamor ini sebagai simbol, di situ
nanti akan ada telur. Telur itu ada simbol bapak dan simbol ibu. Semoga lahirannya lancar gangsar, akan dipecahkan oleh bapak nantinya. Kemudian sebetulnya ada prosesi lagi yang namanya teropongan. Teropongan itu merupakan alat tenun, alat untuk menenun. Alat untuk menenun itu yang namanya teropong. Wong kang nenun ora kena mandek. Dimana filosofinya adalah ketika ibu bobot tidak dimungkinkan untuk menaruh jabang bayinya terlebih dahulu selama 8 bulan. Orang tenun begitu juga. Ketika tenun itu mandek di tengah jalan, maka bubrah atau rusak tenunannya sampai ke belakang. Itu filosofinya yang dinamakan prosesi teropongan. Kemudian nanti akan ada yang dinamakan sigaran. Sigaran sebelumnya ada prosesi brojolan cengkir gading. Mangke cengkir gading ini akan dimasukkan, kemudian ditompo oleh eyang, digendong, digudang, pripun leh ngudang. Karena itu menyimbolkan bahwasanya ibu atau eyang bakal menerima ikhlas lillahi ta'ala bahwasanya kelahiran sang jabang bayi. Itu ada namanya prosesi yang namanya brojolan cengkir gading. Kemudian ada prosesi pantes-pantesan, itu menggunakan 7 jarik. Jarik itu atau kain panjang memiliki simbol yang bermacam-macam. Kayak yang seperti saya pakai ini adalah motif situasi. Semoga sang jabang bayi itu diberikan cinta kasih oleh semua orang yang ada dan juga terutama orang tua. Kalau yang Bapak Agem itu namanya Sidomulyo. Sidomulyo itu motifnya adalah segi 4, tapi ada gambar sayap, ada teruntum. Itu menyimbolkan bahwasanya semoga anak diberi kemuliaan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga motif-motif yang lainnya. Ada juga sebetulnya pakai kemben atau semekan atau nyamping yang macam-macam motifnya pula. Itu juga memiliki filosofi yang sangat panjang dan luhur. Nanti ada prosesi pecah cengkir gading. Pecah cengkir gading mangke dipun tingali bilih mencelek. Cengkir yang disigar mencelek adalah putri yang lahir. Kalau lurus itu adalah kakung. Tapi sekarang ada kemajuan zaman. Kalau orang dulu untuk memprediksi lahir kakung atau putri, yang Prabu Joyoboyo mengisarahkan bahwasanya menggunakan cengkir gading. Karena itu kembali lagi ke keyakinan bapak yang mecah mangke. Karena bapak ketika yakin akan dituntun oleh Gusti Allah, itu kakung atau putri. Tapi kembali lagi, karena semua itu sekarang sampun ada medisnya semua. Kemudian ada prosesi yang namanya sadean rujak tegan atau dawet. Dawet itu brujul, isinya kecil-kecil tapi jan okeh. Nah ini muga-muga sandingannya bayi ini lahirnya sok gandengannya oke. Dan nanti kalau yang beli delidir, semoga itu sebagai simbol rezeki untuk sang jabang bayi. Dan banyak sekali prosesi yang semuanya kembali lagi itu adalah untuk mendoakan sang jabang bayi agar lahir selamat tanpa halangan apa-apa.
ada prosesi rogoan. Rogoan itu Eyang Prabu Jayabaya telah mengenalnya jauh ribuan tahun yang lalu. Rogoan itu ketika telur dimasukkan dalam klemuk atau gerabah yang diberi nasi akan dirogoh, itu sebagai simbol bahwasannya ketika bayi susah untuk melahirkan pasti dokter akan gerogoh untuk melepaskan plasma. Orang Jawa jauh lebih pintar dari ilmu kedokteran. Kalau ilmu kedokteran baru ditemukan kisaran 600 tahun yang lalu di Calder University. Itu seluruh perkumpulan dokter berkumpul ada di sana untuk merumuskan prosesi atau tahapan-tahapan kelahiran bayi. Tapi Prabu Jayabaya telah mengenalnya jauh ribuan tahun yang lalu. Bapak dan Ibu ingkang tansah kawula tresnani, monggo sami tansah lerem sawetawis tansah handendunga marang Gusti kanthi binuka. Waosan Al-Fatihah. Al-Fatihah.